Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa man istana bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Hadirin dan hadirat seluruh jamaah salat subuh di Masjid Al-Kautsar yang semuanya insyaallah senantiasa Allah muliakan, Allah berkahi, Allah ridhoi, Allah berikan keistiqomahan, dan insyaallah Allah SWT mencatat semua yang kita lakukan, kehadiran kita, semua taqarrub kita, kiranya Allah SWT berkenan menerimanya, membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda, mencatatnya di dalam lembaran-lembaran amal saleh kita, sehingga menambah banyaknya, beratnya timbangan amal kita di sisi Allah SWT. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah SWT yang karena limpahan rahmat dan taufiknya. Taufik itu pertolongan Allah SWT untuk bisa melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Di antaranya Allah mudahkan kita untuk bisa bersama-sama mengaji setelah kita sholat berjamaah. Ini bagian dari taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga karena taufik dan hidayah Allah ini, kembali kita semua Allah mudahkan untuk bisa bersama-sama melanjutkan kajian rutin kita pekan ketiga pagi Sabtu. Yang sebelumnya kita sudah kaji, masih sama, yaitu tentang sirah nabawiyah. Mudah-mudahan ini bagian dari bukti cinta kita kepada Allah, yang dibuktikan dan mencintai Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, jika engkau benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah SWT agar menyampaikan kepada kita, jika kalian ini benar nih, jujur kalian itu betul-betul mencintai Allah, buktikan dengan mengikuti aku. Fattabi'uni. Pertanyaannya, bagaimana kita akan senang dan bersungguh-sungguh bisa mengikuti Rasulullah kalau kita tidak kenal Rasulullah SAW? Kalau kita tidak mempelajari bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah, yang termasuk di dalamnya ada sirah. Sirah itu lebih umum daripada sunnah, karena sunnah ini dibatasi dengan kenabian. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW sejak diangkat sebagai Nabi sampai akhir hayatnya, maka semua perkataannya, perbuatannya, persetujuannya, termasuk sifatnya, baik sifat kepribadian maupun sifat penciptaannya, itu menjadi sunnah.
Tapi kalau sirah ini lebih luas dari itu. Bahkan sebelum lahir pun sudah termasuk kategori sirah. Maka insya Allah ini bagian dari bukti kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Kita akan ngaji sirah. Mudah-mudahan Allah SWT berkenan menerimanya dan insya Allah menjadi bagian dari amal saleh kita. Kajian sebelumnya kita membahas tentang detik-detik menjelang lahirnya Rasulullah SAW, yang diantaranya disebut dengan peristiwa Amul Fil atau peristiwa pasukan bergajah ya, yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang bagaimana menjelang lahirnya Rasulullah SAW adalah peristiwa yang begitu penting dalam sejarah umat Islam, termasuk sejarah Nabi, adalah peristiwa pasukan bergajah yang mau menghancurkan Ka'bah. Ini sekaligus diabadikan di dalam surat Al-Fil ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tahukah atau bukankah kau melihat bagaimana Tuhanmu berbuat kepada pasukan bergajah? Bukankah Allah SWT telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia, ya kan? Nah, itu menjelang lahirnya Rasulullah SAW, sehingga untuk menandai kapan Rasulullah SAW lahir itu diantaranya adalah lahir pada tahun gajah, karena waktu itu belum ditentukan tahun Hijriah, belum ada. Kalau tahun miladiahnya sudah ada ya, yaitu tahun 571 tahun miladiah atau tahun masehinya. Tapi kalau tahun hijriahnya belum, karena tahun hijriah itu kapan mulai ditentukan batas awalnya, yaitu sejak kekhilafahan kapan? Umar bin Khattab. Jadi Rasulullah wafat digantikan oleh Abu Bakar kurang lebih 2 tahun sekian lebih, kemudian digantikan oleh Khalifah Umar. Nah, dari zaman Khalifah Umar itulah dimulai hitungan ulang awal tahun Hijriah. Nah, berarti saat Nabi Muhammad lahir itu belum ada tahun Hijriah. Makanya kalau ada doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, doa awal tahun, akhir tahun, itu jelas nggak ada. Mungkin doa itu bukan dari Rasulullah SAW, tapi mungkin dari ulama atau siapa gitu. Tapi kalau Rasulullah mengajarkan tahun Hijriah ini doanya begini, itu tandanya nggak pas. Nah, ini sih pentingnya kita mengaji sirah supaya tidak gampang. Oh, ini doa awal tahun Rasulullah berdoa begini. Enggak, Rasulullah SAW aja lahir sampai wafat pun belum dimulai tahun Hijriyah. Nah, jadi sekarang kita sudah masuk ke pembahasan ketiga, Maulidur Rasul, Maulid ar-Rasul. Kita harus perhatikan kata-kata maulid, ada kata-kata maulud. Kalau maulid itu bisa yang dimaksud adalah waktu atau tempat lahirnya Rasulullah. Jadi ini dari kata-kata walada yalidu wiladatan, nanti kita pelajari dalam ilmu sarf itu ada isim zaman dan isim makan. Maulidun, maulidun artinya adalah tempat kelahiran atau waktu kelahiran. Jadi kalau Maulidur Rasul, tempat dan waktu lahirnya Rasulullah yang mesti harus ada. Ayo kita maulidan. Ya udah jelas Nabi Muhammad SAW pasti karena beliau ada, pasti pernah lahir, di mana lahirnya, kapan lahirnya gitu. Itu Maulidur Rasul. Kalau maulud itu artinya orang yang dilahirkan.
Maulud itu adalah yang dilahirkan, maksudnya adalah Rasulullah SAW. Kalau maulud adalah yang dimaksud adalah Rasulullah SAW sendiri. Ayo mauludan. Maulud maksudnya adalah Rasulullah SAW lahir. Ini dari isim maf'ul namanya. Kalau maulid itu artinya waktu dan tempat di mana Rasulullah SAW lahir. Maka kalau di sini judulnya Maulidur Rasul, maka berarti di sini kapan atau di mana Rasulullah SAW lahir. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang sering menjadi ikhtilaf itu adalah sebetulnya bukan maulidnya, bukan mauludnya. Nah, yang sering ya terjadi ini perkara yang sudah lama, termasuk bagaimana memperingati. Siapa yang awal mula memperingati pun ya, ini sudah ikhtilaf. Ada yang mengatakan bahwa yang awal mula memperingati Maulid Rasul adalah dari Bani Fatimiyah, dari kalangan Syiah namanya. Ada yang mengatakan bukan, itu adalah dari Malik Muzaffar, orang ahli sunnah wal jamaah. Itu sudah mulai sampai kemudian ya sampai sekarang. Tapi kalau kita membahas Maulidur Rasul, ya maulidnya yang harus kita bahas. Yang terjadi perbedaan itu adalah apa? Yang mereka katakan sebagai apa? Ihtifal bi Maulidur Rasul, yaitu peringatan atau syukuran kelahiran Rasulullah. Itu yang sering begitu ekstrim mengatakan kalau memang itu bagus maka para sahabat, para tabi'in pasti memperingati. Karena mereka aja tidak berarti. Nah, tapi ada juga pendapatnya berdasarkan dalil-dalil usul dari pemahaman fikih, ya kan? Nah, akhirnya terjadilah ikhtilaf. Mungkin sebelumnya kita bahas dulu apa itu Maulidur Rasul. Nanti boleh kita lanjutkan terkait dengan bagaimana terjadinya ikhtilaf antara para ulama terkait dengan memperingati, bukan maulidnya, bukan mauludnya, tapi memperingatinya. Kita baca poin 1. Tazawwaja Abdullah bin Abdul Muttalib bi Aminah binti Wahb min Bani Zahrah. Summa kharaja ila Syam ila Gazzah fi 'irin min Quraisy fi tijarah. Disebutkan bahwa Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah ini salah satu dari putra Abdul Muttalib, menikah dengan Aminah binti Wahb min Bani Zahrah, menikahi ibunda Aminah binti Wahab dari kalangan Bani Zuhrah. Setelah menikah, kemudian beliau pergi melakukan satu perjalanan dagang ila Syam fi 'irin min Quraisy, bersama rombongan dagang dari kaum Quraisy untuk satu perdagangan. Sumang sarafu fi tariqi 'audatihim ila al-Madinah. Wa tawaqqafa Abdullah inda akhwalihi Bani Najjar li syu'urihi bil marad. Ketika pulang dari Syam menuju ke Madinah, tiba-tiba Allah takdirkan ayahanda dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah, menderita sakit. Lalu beliau istirahat atau bermukim di rumah saudara-saudaranya, di rumah saudara-saudara paman-pamannya. Jadi punya keluarga di Bani Najjar. Kemudian disitulah beliau waqama indahum ayyaman. Kemudian karena sakitnya semakin parah, kemudian beliau bermukim beberapa hari. Summa mata, sampai kemudian wafat di situ. Wa dufina bil Madinah, dan dikuburkan atau dimakamkan di Madinah. Ini siapa? Abdullah. Jadi Abdullah ini salah satu putra dari Abdul Muttalib, dari sekian atau dari 10 putra-putra beliau, yang sampai disebutkan dalam sejarah bahwa ketika Abdul Muttalib ini
punya 10 anak semuanya sehat, selamat, kemudian beliau bernazar, kalau Allah kasih 10 anak semuanya sehat, ya kan namanya zaman jahiliyah itu, saya akan jadikan salah satu sebagai kurban. Ini bentuk ya heroisme, bentuk semangatan untuk mengorbankan, karena Nabi Ibrahim saja diperintahkan untuk menyembelih putranya. Padahal itu putra waktu itu satu-satunya. Nah, itu kemudian Abdul Muthalib ini bernazar, kalau salah satu dari kalau semua anak saya itu sehat akan saya jadikan kurban. Maka sebelum melakukan kurban itu kemudian diundi. Setelah diundi ternyata nama yang keluar itu adalah yang namanya Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian ketika mau dilaksanakan, kemudian seluruh masyarakat keberatan. Wahai Tuan Abdul Muthalib, jangan lakukan itu. Takutnya nanti menjadi tradisi yang akhirnya kami semua tidak akan mampu melakukan. Akhirnya sebagai pengganti nazarnya itu kemudian diceritakan bahwa beliau itu kemudian berkorban dengan 100 onta sebagai pengganti. Akhirnya Abdullah ayah Nabi Muhammad SAW itu enggak jadi disembelih ya. Ini dalam riwayat sebutkan seperti itu. Nah, Abdullah ketika wafat mungkin dimakamkan di Madinah. Wa Rasulullah SAW hina idzin fi batni ummi. Rasulullah SAW saat itu masih dalam perut ibunya. Ini betul-betul yang hakikatnya yatim ini kan. Jadi yatim juga ada yang yatim yang ditinggal ayahnya setelah dia itu lahir tapi belum balik, itu juga dikatakan yatim. Jadi yatim itu apabila ada seorang anak ya ditinggal wafat ayahnya dan dia belum balik. Nah, kalau sudah balik udah lajang, udah kayak kita ya. Saya juga ada yatim piatu ini, ya kan? Nah, itu ada batasnya. Yatim itu kategorinya ditinggal wafat ayahnya sebelum balik. Balik itu kira-kira berapa ya? Mungkin 13, 14 gitu kan, ditandai dengan mimpi. Nah, itu ukuran. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW itu yatimnya betul-betul yatim asli, karena belum lahir, masih di perut ibunya, ayahnya sudah wafat. Jadi nggak ada kesempatan ya melihat wajah ayahnya baik sadar atau tidak itu kan. Wa umru Abdullah hina idzin 25 sana. Umur Abdullah, umur ayahnya ketika wafat itu kurang lebih umur 25. Wa hadzal yatim huwa alladhi asyarat ilaihi al-ayatul karimah. Ini dikuatkan, diisyaratkan oleh ayat Al-Quran bahwa Nabi Muhammad itu dalam keadaan yatim. Makanya Allah katakan alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapati kamu dalam keadaan yatim? Maksudnya ya Nabi Muhammad SAW yatim. Dan yatimnya bukan yatim sekedar ditinggal ayahnya setelah dia lahir, tapi belum lahir ya. Jadi kalau kita bayangkan ya betul-betul bagaimana ya, kalau kita bayangkan kalau orang lahir sebelum ayahnya sudah wafat dulu, itu kan orang nggak ada alasan untuk mengatakan tidak yatim karena nggak ada ikhtilaf. Beda kalau sudah agak gede, ini sudah balik atau belum gitu kan. La khilafa anna Rasulullah SAW wulida yaumal itsnain. Nah, yang tidak ada ikhtilaf di antara para ahli sirah, ahli sejarah, bahwa Nabi Muhammad itu dilahirkannya pada hari Senin. Nah, ini tidak ada ikhtilaf karena Rasulullah SAW juga menegaskan dalam hadisnya, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa yub'atsu 'alayya wa unzila 'alayya fihi." Kata Rasulullah dalam hadis, "Dzaka itu hari Senin, yaumun hari wulidtu fihi, saya dilahirkan. Wa yaumun unzila 'alayya fihi, dan hari di mana saya diutus atau diturunkan ayat kepada saya." Jadi Nabi Muhammad SAW itu lahirnya hari Senin dan diangkat sebagai nabi, yaitu mendapatkan wahyu juga hari Senin.
Ini berdasarkan sabda beliau dalam hadis riwayat Muslim, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa unzila alayya fihi." Itu hari di mana saya dilahirkan dan saya diturunkan kepada saya wahyu. As-sahihul ladzi alaihi al-jumhur, riwayat yang sahih yang disepakati oleh jumhur, oleh mayoritas para ahli, para ulama, para ahli sirah, para ahli sejarah, annahu wulida fi Makkah. Lahirnya di Mekah. Enggak ada khilaf, lahirnya di Mekah. Jadi harinya hari Senin, lahirnya di Mekah. Amma makanuhu faqila fid daril kainah fi sya'bi Bani Hasim. Ya, tepatnya itu di Ad-Dar, yaitu di desa Al-Kaina fi Sya'bi Bani Hasim, yang ada di suku atau suku Bani Hashim, maksudnya di daerah situ. Wa kanatil qabilatu hiya asy-Syifa Ummu Abdurrahman bin Auf. Wa kanatil qabilah, dan waktu itu yang membantu kelahirannya, mungkin kalau sekarang ini bidannya, kalau zaman dulu mungkin paparajinya gitu ya, itu adalah namanya Asy-Syifa, seorang ibu namanya Asy-Syifa Ummu Abdurrahman bin Auf, ibu dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anha. Nah, ini jadi kalau kita lihat dari sisi tempat, sisi hari, itu tidak ada ikhtilaf. Tapi para ulama berselisih paham terkait dengan tanggal dan bulan. Jadi kalau kita sudah sepakat, dalam artian umumnya masyarakat kita itu meyakini bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW itu bulannya bulan Rabiul Awal, kemudian tanggalnya tanggal berapa? 12. Tapi disebutkan dalam kitab ini, itu ternyata salah satu atau yang dianggap paling kuat. Tapi ada pendapat-pendapat lain. Ya, kita harus paham juga. Di zaman itu, zaman dimana ya mungkin belum terbiasa tulis menulis, rekam merekam. Sekarang kan zaman direkam, kan, dipoto gitu. Zaman dulu itu belum. Bahkan masih sedikit sekali orang yang punya kebiasaan tulis menulis, mencatat di zaman masih jahiliyah. Sehingga kalau nanti kemudian ada orang meneliti setelah sekian tahun lagi, karena ternyata Nabi Muhammad SAW setelah 40 tahun itu jadi Nabi, kemudian beliau mengajarkan bagaimana pentingnya baca dan seterusnya, walaupun beliau sendiri seorang mukmin, baru orang kemudian akan ngeh, oh kemudian karena ini orang tokoh penting sekali, maka kemudian orang mulai mencari. Maka tentu saja ya, dari hasil sekian banyak penelitian, bisa-bisa itu ada yang beda-beda. Akan saya baca saja ya, nanti biar kita semuanya lega ya. Ini bagaimana yang lebih kuat itu kapan? Faqila wulida fi Rabiul Awal. Ada pendapat yang mengatakan Rabiul Awal. Berarti ini yang kita pilih ya. Kita selama ini sepakat bahwa Rabiul Awal. Bulan keberapa itu? Bulan Rabiul Awal. Hafal enggak? Ya. Nah, ini kita kalau bulan-bulan Masehi hafal banget ya. Tanggalnya pun tahu. Apalagi kalau tanggal tua, udah deket nih. Deket gajian, jadi ingat terus ya. Nah, tapi kalau bulan-bulan Hijrah kita kadang kurang hafal. Yang pertama Pak, Muharram, terus Safar, terus Rabiul Awal. Berarti bulan keberapa? Bulan ketiga. Muhammad lahirnya bulan ketiga. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Alhamdulillah ya. Kayaknya pintar semua ini. Kalau Januari sama Desember nggak usah dites dah. Semuanya hafal. Wa qila wulida fi Ramadan. Ada yang berpendapat lahirnya bulan Ramadan.
Bagaimana mereka akhirnya ada pendapat bulan Ramadan? Wastadallu ala hadza bi annahu bu'itha ala ra'sil arba'in wa qad bu'itha fi Ramadan fatakunu wiladatu fi syahri Ramadan. Ada yang berpendapat bulan Ramadan. Kenapa? Ini ada yang berdalil, beristidlal, berdalil bahwa Nabi Muhammad itu diutus di permulaan umur 40. Begitu masuk 40, Roksun itu artinya awal umur 40. Dan beliau itu diangkat menjadi nabi bulan Ramadan. Maka kemudian kalau gitu, karena Nabi Muhammad itu begitu masuk tahun ke-40, awal tahun umur 40 itu diutus sebagai nabi dan beliau diutusnya di bulan Ramadan, berarti lahirnya bulan Ramadan. Ini pendapatnya. Walakin as-sahih, tapi pendapat yang sahih menurut penulis ini juga, ya, penulis kitab ini, annahu wulida fi Rabi'il Awwal. Nah, yang lebih kuat, yang lebih sahih memang seperti yang selama ini kita yakini, lahirnya pada bulan Rabiul Awwal. Summa ikhtalafu fi ayyi yaumin min Rabiul Awal. Kemudian mereka berselisih tentang tanggalnya. Jadi benar bahwa Rabiul Awal tadi berarti sudah kesimpulan hari nggak ada ikhtilaf, ya. Tahun gajah sudah jelas itu. Kemudian tempatnya di Mekah. Kemudian bulannya yang lebih kuat, walaupun ada pendapat bulan Ramadan yang lebih kuat bulan Rabiul Awal. Tapi tanggal ini tanggal yang lumayan dalam, ya, perselisihannya. Dalam artian beda-beda pendapat. Di sini disebutkan tanggal di mana Rasulullah SAW lahir itu, ada yang mengatakan As-Sani Rabiul Awal, tanggal 2. Awsamin Rabiul Awal, ada yang pendapat tanggal 8. Awtasi, ada yang pendapat 9, 10, 12, 17, kemudian 22. Jadi di sini disebutkan terjadi ikhtilaf. Nah, saya akan baca naqala hadzal qaul Ibnu Katsir fil Bidayah wan Nihayah. Jadi menurut Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah ini terjadi ikhtilaf masalah tanggalnya. Nah, di sini memang disebutkan, diantaranya disebutkan adalah tanggal 12, dan ini yang kita pilih, ya, atau yang selama ini kita yakini. Tapi ini juga sekaligus memberi pelajaran kalau kita mau memperingati Maulid itu, ya, berarti tidak mesti harus persis banget. Artinya kalau bukan tanggal 12-nya berarti enggak benar gitu, atau enggak afdol atau enggak. Karena memang di sini terjadi ikhtilaf. Dan kita selama ini meyakini memperingati Maulid Nabi itu bukan kayak orang sedang memperingati ulang tahun, ya. Bukan ulang tahunnya, bukan. Tapi kita lebih bagaimana memperingati Maulid Nabi itu sebagai media saja, sebagai wasilah mengumpulkan orang untuk mengingat kembali tentang Nabi Muhammad SAW, disampaikan keutamaan akhlak Nabi, kita merefleksi bagaimana kita tentang kondisi akhlak kita dan seterusnya. Nah, itu lebih kepada itu yang intinya kita menjadikan itu sebagai media untuk mencari ilmu, media untuk mengenal lebih dekat Nabi Muhammad SAW, media untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan seperti yang diyakini bahwa ini adalah peristiwa seperti peristiwa sakral, ada tasyabuh kepada orang-orang Kristen atau orang-orang Masehi, ya, orang-orang Masehi yang mereka kemudian ada Natalan, bukan itu. Kalau seperti diyakini seperti kayak Natalan, itulah yang pasti itu jatuhnya menjadi haram dan bid'ah. Tapi kita tidak, makanya kita
jangan heran juga kalau maunya memperingati Maulid Nabi tanggal sekian. Kadang-kadang bahkan sudah lewat bulannya, sudah bukan Rabiul Awal, masih ada Maulid, ya nggak masalah juga. Karena kita bukan niatnya memperingati ulang tahun beliau atau ritual-ritual tertentu, bukan. Kita menjadikan ini sebagai wasilah. Ini perdebatan panjang, perdebatan antara ahlun nuqul. Ahlun nuqul itu ulama-ulama yang sangat concern, fokus kepada nas-nas yang dinukil dari hadis. Hadisnya nggak ada, para salafus soleh nggak ada. Nah, itu ya fokusnya. Dengan ahlul uqul itu orang yang memahami ayat atau hadis, kemudian beliau mencerna dalam dikaitkan dengan dimasukkan ke dalam kaidah usul fikih. Di antaranya kaidah yang terkenal, kenapa Maulid Nabi itu boleh saja, kata para ahli usul mengatakan tarkun Nabi li fi'lin minal af'al laisa dalilan ala hurmatihi. Bahwa ketika Nabi Muhammad SAW tidak melakukan suatu amalan perbuatan itu, bukan otomatis setiap yang tidak dilakukan itu berarti haram. Bukan. Tidak semua yang dilakukan yang tidak dilakukan oleh Nabi berarti itu dilarang, tidak semua. Tarkun Nabi, ini kaidah usul. Tarkun Nabi li fi'lin minal af'al laisa dalilan ala hurmatihi. Tetapi yang dalil yang umum juga, umpamanya seperti disebutkan oleh Syekh Ramadan Al-Buti itu, ya ketika kita meyakini bahwa memperingati Maulid ini sebagai media, sebagai wasilah saja, maka akan dikembalikan kepada kaidah usul ma la yatimul wajibu illa bi wajibun. Sesuatu yang tidak sempurna, sesuatu yang menjadi syarat sempurna suatu kewajiban, maka suatu itu menjadi wajib. Atau kalau kita turunkan menjadi sunnah, ma yatimul mandubu illa bi fahuwa mandub. Suatu amalan yang menjadikan sempurnanya amalan sunnah, maka itu hukumnya juga sunnah. Sama dengan kita, kalau kita meyakini bahwa salah satu cara untuk mengenal Nabi, mengumpulkan orang supaya dengar bagaimana sirah nabawi, bagaimana mendengarkan ceramah, ini satu kebaikan. Mendengarkan ceramah, berkumpul membaca salawat, mendengarkan sejarah atau sirah nabawi, itu adalah satu kebaikan. Maka upaya untuk melakukan itu, maka itu satu kebaikan. Ma yatimul mandubu illa bi fahuwa mandub. Suatu perkara yang menjadi wasilah terlaksananya suatu perbuatan sunnah, maka perkara itu hukumnya sunnah. Itu dalam kaidah. Dan tapi ini masalah yang menurut saya klasik sekali. Masalah yang perdebatan panjang. Atau saya membaca pendapat seorang ulama pengganti Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kalau sebelum itu ketua Ikatan Ulama sedunia itu adalah Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah, sekarang sudah wafat. Beliau belum lama ini wafat, Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Tapi sebelum wafat beliau sudah menurunkan atau sudah dilanjutkan oleh Syekh Hasan Walididu As-Singkiti, orang Mauritania. Beliau mengatakan peringatan Maulidin Nabi itu ada 3. Hukum memperingati Maulidin Nabi itu ada 3, kata beliau. Yang pertama itu bid'ah. Kapan itu dianggap bid'ah? Maksudnya bid'ah dolar, maksudnya nggak bagus, nggak benar, haram. Kapan itu? Apabila memperingati Maulidin Nabi diyakini kayak memperingati Idul Adha, Idul Fitri, atau kayak layaknya kita orang Kristen memperingati Natalan, maka itu jelas itu hukumnya bid'ah. Kalau kita yakin bahwa Maulid Nabi sama dengan Idul Adha, Idul Fitri, karena dalam Islam itu tidak ada Id kecuali 2,
Orang Muslim sudah punya perayaan itu, perayaan Idul Adha dan Idul Fitri. Berarti kita nggak boleh ngadain perayaan yang lain. Makanya kalau orang meyakini Maulidin Nabi itu sama dengan Idul Adha dan Idul Fitri, itu hukumnya jelas. Itu hukumnya haram, bid'ah. Makanya kita mulai sekarang yang diperbaiki niatnya. Jangan niat kita mau merayakan seperti layaknya merayakan hari raya Idul Adha atau Idul Fitri, atau merayakan kelahiran seperti agama lain merayakan apanya? Merayakan nabinya. Merayakan pokoknya Natalan. Yang kedua mengatakan bahwa peringatan Maulidin Nabi itu mandub atau maksudnya di sini adalah sunnah. Mandub itu artinya sesuatu yang bagus, matlub. Kapan itu? Bila kita merayakan Maulid ini niatnya dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Karena nggak ada nikmat yang lebih besar, nggak ada karunia Allah yang lebih agung dari hadirnya lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia semua menjadi cerah, benderang, sekian juta orang mendapatkan hidayah, mendapatkan Islam, mendapatkan jalan yang selamat. Itu nggak ada lain kecuali wasilahnya adalah hadirnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika orang niatnya itu dalam rangka untuk mensyukuri karunia Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Maka itu satu karunia yang dia yakini, ya kita mensyukuri. Maka menurut pendapat Syekh Hasan Walididu ini, As-Singkiti, Syekh Hasan As-Singkiti ini ketua Ikatan Ulama Sedunia, mengatakan kalau yang seperti ini itu adalah hukumnya mandub. Mandub itu maksudnya bagus, ya kan? Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, di antara disebut alasan beliau itu Nabi Muhammad juga mensyukuri hari kelahirannya, di mana Nabi Muhammad SAW itu berpuasa pada hari Senin. Ini pendapat yang kedua. Nah, ini jadi supaya kita biasakan untuk menerima perbedaan. Jadi jangan gampang, kita ini gampang ngambekan. Jangan kayak gitu. Kita udah biasa untuk bisa menerima. Dan itu yang diajarkan dalam Islam. Jangankan perbedaan di antara internal kita umat Islam, kita harus toleran. Kita dengan orang non-muslim saja harus toleran. Kata Allah SWT, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang non-muslim yang mereka tidak memusuhi kamu, tidak mengusir kamu dari negeri kamu. Ya, kita urusan, ya mereka punya agama seperti itu, mereka keyakinan seperti itu, kita harus hargai. Dalam artian kita tidak boleh mengganggu. La ikraha fid din, tidak boleh kita memaksa orang, karena harus berangkat dari keyakinan. Kalau mereka nggak yakin, dan kita nggak boleh mencela. Kata Allah SWT, wala tashubbul ladzina yad'una min dunillah. Wahai kalian umat Islam, jangan mencaci orang-orang yang berdoa atau beribadah kepada selain Allah. Kenapa? Fayashubbullaha adwan bighairi ilmin. Karena kalau kamu mencaci mereka, mereka akan mencaci Allah, menghina Allah, menghina Rasulullah. Kalau mereka mencaci itu seenaknya sendiri, gitu kan. Jadi Allah itu melarang kita jangan mencaci orang. Takutnya mereka itu membalas, malah akhirnya nggak bagus. Jadi yang kedua kesimpulannya, hukumnya bahwa ketika diniatkan dalam rangka mensyukuri
apalagi itu sebagai media saja untuk mengenal Rasulullah lebih dekat, mengenal sirah nabawiyah, untuk mengumpulkan orang supaya kumpul lalu disampaikan kepadanya ayat-ayat atau hadis, maka ini hukumnya mandub. Mandub itu sama dengan nadab, dianjurkan, dihimbau dan bagus. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga itu mubah. Mubah itu maksudnya boleh. Jadi kalau kita kemudian memperingati atau merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, lalu kita memberikan pakai pakaian khusus yang bagus, kemudian ada tradisi mamanya ngasih makan apa itu dan seterusnya, itu beliau kategorikan ini sebagai sesuatu yang adat dan budaya. Suatu budaya. Allah tidak melarang orang itu makan-makan, makan-makan dan sebenarnya itu sesuatu yang sifatnya adat dan budaya. Dan adat dan budaya itu tidak termasuk kategori bid'ah. Karena bid'ah itu hal-hal yang baru dalam urusan agama. Sesuatu yang baru dalam urusan agama. Tapi kalau urusan pakaian, makan-makan dan seterusnya itu tradisi. Tradisi itu ketika tidak bertentangan maka tidak apa. Maka kemudian beliau mengatakan bahwa hukum yang ketiga mubah. Mubah itu boleh. Sekarang dikembalikan kepada kita. Biar tidak berantem, kita kembali kepada kita. Kita mau milih apa yang tadi awal, kalau kita niatnya salah. Jadi semua itu tergantung kepada niat, keyakinan kita. Kalau keyakinan kita bahwa memperingati Maulid itu sama dengan Natalan, sama dengan Idul Adha, Idul Fitri, apalagi kalau memperingati Maulid itu hukumnya wajib, kalau enggak kayak gitu jelas itu tentu menyalahi sunnah, itu disebut dengan bid'ah. Tapi kalau kita melakukannya itu dalam rangka sebagai media untuk mensyukuri karunia yang Allah berikan yang luar biasa ini, kita kumpulkan orang untuk mendengarkan ceramah dan seterusnya, maka itu hukumnya mandub, bagus, perlu dan penting. Dan ini sudah disepakati juga ulama-ulama besar. Tetap aja ada yang pro kontra. Di antara Imam Suyuti, seorang ulama yang kita tidak ragukan lagi, juga belum berpendapat itu bid'ah hasanah dalam artian sesuatu yang bagus. Kemudian yang ketiga kita anggap sebagai yang mubah. Mubah itu ya boleh, ini kan hanya tradisi saja. Akhirnya semuanya kita kembalikan kepada keyakinan kita. Jadi innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat. Semuanya amalan itu memang ada niatnya. Kalau niatnya tadi niatnya adalah dalam rangka merayakan seperti raya Idul Fitri, Idul Adha atau seperti Natalan dan seterusnya, maka itu jelas bid'ah, sesat. Tapi kalau niatnya beda, niatnya dalam rangka untuk mensyukuri karunia Allah, lalu kita yakini hanya sebagai wasilah saja, jadi bukan tujuan. Memperingati Maulid Nabi itu bukan tujuan tapi wasilah, hanya untuk mengenal Rasulullah SAW dan mensyukurinya, maka itu hukumnya mandub, hukumnya maklub. Kalau tadi niatnya hanya sebagai tradisi adat biasa saja, ya seperti orang agenda-agenda acara-acara lain, syukuran itu tradisi dan itu, jadi yang sifatnya adalah mubah. Ini saya hanya menukil pendapat para ulama, baik yang mengatakan ini itu semua adalah ada dasarnya. Kita ini para konsumen, kita ini hanya melakukan, memetik, mengambil apa yang sudah jadi, yang sudah diolah oleh para ahlinya. Mereka yang sudah paham ayat-ayat, hafal Al-Quran dari kecil, hafal ribuan hadis, belajar kaidah usul fikih, belajar nahwu shorof, belajar mantik walaho, belajar ini belajar itu, berpendapat. Mereka berpendapat seperti itu.
Kita baca Quran masih belepotan, hadis nggak hafal, tapi kita kadang-kadang wah ini wah gitu, hebat banget kita ini. Nah, harusnya kita seperti itu. Ketika kita ada di hadapan para ulama, maka kita harus berdiri sebagai seorang murid. Kita harus berangkat dari zero dulu. Kemudian kita pilih mana yang menurut kita paling mantap. Boleh milih 1, boleh milih 2, boleh milih 3. Tapi ini kan bukan pilihan kalau menurut saya. Ini tergantung bagaimana cara kita, mindset kita. Kalau kita yakini tadi niatnya salah, ya pasti. Tapi kalau niatnya kita benar, ya niatnya bukan untuk memperingati Natalan kayak agama lain atau dan lain sebagainya, maka insya Allah itu bagian dari, boleh itu suatu yang mandub karena kita niatnya untuk mensyukuri nikmat Allah, boleh itu dikatakan suatu yang mubah karena kita ini tidak termasuk kepada ranah agama, tapi ini masuknya ranah adat, kebiasaan atau saqafah atau budaya. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti pelajaran-pelajaran penting apa yang akan kita ambil dari sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau terlahir dalam keadaan yatim, ya. Nah, kita hanya menjelaskan di sini maulidnya, kapan, di mana lahir dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Waktu juga yang membatasi kita, sudah masuk waktu syuruk mungkin. Insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ke depan bisa ada kesempatan lagi. Namun sebelum ditutup, apabila ada hal yang mau ditambahkan atau mau disampaikan, falyatafaddal mashkuran. Silakan. Assalamualaikum. Ya, jadi ini juga termasuk selama ini termasuk hal yang ikhtilaf, ya, terkait dengan apakah itu Nabi Muhammad SAW orang tuanya kemudian kakek moyang terus sampai ke atas itu benar meninggal dalam keadaan kafir, dalam artian begitu, ya. Yang kita pahami dari ayat itu justru adalah ketika Nabi Muhammad SAW itu memintakan ampun untuk pamannya, untuk Abdul Muthalib, ya. Itu yang ketika Nabi Muhammad SAW ditegur sama Allah, innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Kenapa? Karena pamannya itu memang secara khusus, pamannya itu tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu dari kecil bersama beliau sampai beliau umur 40 kemudian diutus jadi nabi, dan Nabi Muhammad pernah menawarkan, mengajak. Jadi pernah Nabi Muhammad mengajak pamannya untuk ikut dalam dakwahnya. Bahkan detik-detik beliau pamannya itu wafat, pamannya mau meninggal pun Nabi Muhammad masih berebut dengan ponakan-ponakan yang lain. Ponakan yang lain merayu, wahai Abdul Muthalib, jangan tinggalkan agama nenek moyang kita. Bukankah kamu mulai dulu sudah komitmen dengan agama? Kenapa detik-detik seperti ini kamu mau tinggal? Kata Nabi Muhammad, ya ammi qul la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah kalimatun hajuba indallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dengan kalimat ini saya akan bela paman di hadapan Allah. Akhirnya sampai detik akhir hayatnya kemudian beliau tidak mengucapkan kalimat syahadat.
maka ini jelas ada larangannya. Rasulullah ditegur karena dia sudah menyampaikan dakwahnya dan dia tidak mau. Tapi kalau kakek moyangnya termasuk ayah Nabi Muhammad, bahkan Nabi Muhammad belum lahir saja beliau sudah wafat. Ketika ibunya Nabi Muhammad masih kecil belum menjadi nabi, ibunya sudah wafat. Dan kakek moyang terus ke atas itu adalah orang-orang yang nantinya akan menjadi wasilah, orang-orang yang akan menjadi wasilah sampai Nabi Muhammad. Jadi dari nasab-nasab yang kita pelajari itu dari kakeknya, dari Abdullah, Abdul Muttalib, Hasim, Abdi Manaf, Qusay, Kilab, terus sampai Adnan, sampai 21 nasab itu dianggap sebagai silsilah mata rantai yang nanti akan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Doa Nabi Ibrahim, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ini doa Nabi Ibrahim, ya Allah berikanlah atau utuslah nanti seorang nabi dari keturunanku. Jadi Adnan, salah satu kakek Nabi Muhammad yang ke-21 itu adalah diyakini keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Dan itu bagian dari doa Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim berdoa supaya nanti dari keturunan beliau ini ada lahir seorang nabi. Maka kita yakini kakek Nabi Muhammad ke atas itu orang-orang yang terjaga secara keimanannya. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti agama nenek moyangnya itu Nabi Ibrahim yang hanif. Yang kedua, bahwa mereka itu adalah hidup di zaman fatrah karena nggak pernah ketemu Nabi Muhammad SAW. Dan kata Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Allah sendiri yang mengatakan, wa ma kunna, saya atau kami, Allah mengatakan mu'adzibina, kami tidak akan menyiksa hatta nab'atha rasula, sampai saya mengutus seorang rasul. Kalau rasul sudah datang di tengah mereka, kemudian mengajak masuk Islam, mereka menolak baru. Tapi kalau kakek Nabi Muhammad SAW ke atas kan nggak tahu. Dan diyakini oleh para ulama itu disebut zaman fatrah. Zaman fatrah itu zaman kekosongan, tidak ada nabi. Kalau nggak ada nabi yang mengajak kan orang nggak tahu. Memang benar bahwa Allah SWT di zaman kita masih di alam arwah sudah diambil kesaksian, alastu birabbikum. Tapi itu kalau nggak didatangkan Nabi, datangkan Rasul, orang itu nggak bisa menemukan hidayah lagi. Walaupun ada yang berpendapat menurut Pak Ali, kalau ada orang lahir dibiarkan begitu saja secara alami dia akan mendapatkan Tuhannya. Tapi bagaimanapun tanda bahwa manusia itu butuh hidayah, belum butuh pembimbing, makanya Allah turunkan Nabi, Allah turunkan kitab. Ya. Sekarang karena Nabi sudah tidak ada pewarisnya, yaitu para ulama. Jadi kalau saya berkeyakinan itu yang dimaksud adalah bukan ayahnya, tapi itu adalah pamannya. Karena pamannya itu memang yang betul-betul diajak secara langsung, sudah mengalami pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau momennya ada hadis, ya hadis yang ya menurut saya itu bagian dari ikhtilaf. Tapi sebetulnya kalau kita lihat itu hadis itu kan bagian dari kalau dari sisi ini sesuatu yang tidak bisa terpisah dari ayatnya, dan harusnya tidak ada hadis yang kontradiktif dengan ayat. Karena Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha, itu garansi Allah, kami tidak memberikan siksaan sampai kami mengutus seorang rasul. Jadi kalau betul-betul belum pernah ketemu atau mendapatkan orang yang mengajaknya untuk masuk Islam, apalagi Nabi Muhammad belum lahir aja ayah sudah wafat, menurut saya itu tidak masuk. Wallahu a'lam bishawab. Cukup aja ya. Oh, nah silakan. Yang berhubungan dengan kalau kita merayakan hari kelahiran, Gimana? Yang berhubungan dengan merayakan kelahiran kita ulang tahun lagi. Iya, berarti kembali kepada hukum tadi. Kalau kita itu menganggapnya sebagai syukur, Allah kasih umur kesempatan, alhamdulillah, ya kan?
Allah kasih umur sampai sekarang diberikan sehat, ini tetangga saya satu persatu pamitan, ya kan? Pamitan meninggal maksudnya. Kita yang ini syukuran itu, ya nggak masalah kita bersyukur. Asal jangan diyakini sebagai Natal. Ini hari kelahiran kita dikeramatkan, bikin ini, bagi ada tradisinya, kemudian ada tasyabuhnya di situ, menyerupai tradisi-tradisi yang tidak baik kan. Wa man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kemudian membuat tradisi-tradisi yang dilakukan oleh orang-orang ini ya jangan. Tapi kalau kita mensyukuri, kita toh ngasih hadiah nih anak-anak yatim, bantu adalah nanti alhamdulillah saya umurnya sudah sekian, ini pas saya diingatkan nih. Kemudian kita kasih infak ke masjid, ngasih sarapan untuk para jamaah gitu ya. Kira-kira gimana? Saya nggak masalah. Jadi semua dikembalikan kepada ini. Tapi kalau kita ditradisin bahwa kelahiran kita sebagai kayak Natalannya orang-orang non-Muslim, nah itu jangan. Itu bisa kita terjerumus kepada bid'ah. Jadi kembali lagi kaidahnya ke hukum tadi tiga. Niatnya, kalau niatnya ini sebagai ibadah murni seperti orang memperingati raya atau dan seterusnya, maka itu jelas nggak boleh, baik peringatan Nabi ataupun kita sendiri. Tapi kalau niatnya itu mensyukuri nikmat Allah, nah itu nggak masalah. Nabi Muhammad SAW pun berpuasa hari Senin, bisa juga itu dalam rangka mensyukuri. Kemudian kalau itu sebagai tradisi adat saja, umumnya di sini kita ada umpamanya memperingati kelahiran, tapi ini sebagai adat saja tadi, adat budaya itu tidak dikategorikan bid'ah, karena bid'ah itu al-ikhtira' fid din, sesuatu yang baru, ide-ide baru tapi dalam urusan agama. Kalau bukan urusan agama itu bukan bid'ah. Termasuk tidak bid'ah adalah budaya. Budaya itu bukan bid'ah, kecuali budaya itu bertentangan dengan syariah, itu tidak boleh. Tapi ketika enggak ya masalah. Ini kembali lagi kepada tadi masalah ikhtilaf di kalangan para ulama, ya kan? Ada yang sangat mutatarrif, mutasyaddid, ekstrem, haram, dan ada yang lebih fleksibel, ya niatnya bagus ya, begitu. Jadi kembali lagi kepada bagaimana. Tapi mulai dulu orang-orang yang terlalu ekstrim, terlalu itu di mana-mana itu malah akhirnya fatal juga. Jadi sama dengan kalau kita menyikapi orang berbuat salah. Orang berbuat salah, kalau kita langsung tegas banget juga, akhirnya kita juga akan rugi karena kita tidak bisa memberikan pesan-pesan pendidikan. Kita langsung hardik dia tuh, wah, akhirnya dia punya kesannya kepada kita buruk, nggak ada lagi kan. Saya seorang ada seorang ustadz melihat ada salah satu jamaahnya bermaksiat, itu langsung, wah kamu, dia sendiri juga akan nggak bisa menyampaikan pesan, karena dia langsung, si jamaah juga langsung punya nilai buruk juga kepada ustadz. Apa ustadz apa itu udah, gitu kan? Akhirnya kita nggak bisa menyampaikan pesan kita. Kalau kita biarkan banget juga, udahlah silakan, jamaahnya mau melakukan apa saja, kita juga salah juga. Yang benar kita cobalah, kita berdiri yang kira-kira enak gitu, kita bisa menyampaikan pesan itu juga. Jangan terlalu ekstrim banget, tapi jangan terlalu lebay mutasahil banget gitu ya, yang sedang. Makanya kalau saya lihat tadi dari 3 pendapat ini, ya sebetulnya yang lebih tepat kalau kita niatnya adalah untuk kebaikan, Maulid ini sebagai media saja untuk mengumpulkan orang supaya mereka mengenal Nabi, supaya mereka dengerin ceramah, ya itu menurut saya itu lebih pas. Tapi kalau merayakan sebagai untuk apa, pamer soalnya, itu juga menurut saya kurang bagus juga. Ini termasuk yang sangat lemah. Tapi kalau sangat ekstrim tadi, keras banget juga jangan, karena dengan seperti itu akhirnya orang juga akan langsung, kita tidak bisa menyampaikan pesan-pesan kita karena mereka sudah terlanjur mengecap kita ini udah, kan? Mereka akan menjauh dari kita. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum
walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Muhammad, karena kasih sayang yang kami berikan kepada engkau bersifat lemah lembut. Seandainya itu engkau kasar, engkau faddan ghalidhal, keras hati, kata Allah Subhanahu wa taala, lam faddu min hawlik, mereka akan menjauh dari kamu. Jadi pelan-pelan, tapi kita selalu memilih apa? Wasatan, ummatan wasatan, wasatiyah. Wasatiyah itu moderat, tidak mutatarrif. Mutatarrif itu ekstrim, tidak mutasahil. Tapi kita memilih mutawassit. Mutawassit itu yang pertengahan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair. Insyaallah mudah-mudahan berkah apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.